Kalau saya menerjemahkan berbeda, lihat terjemahan saya. Berbeda katanya ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila dia mengundangku. Nah, nih. Terjemahan versi Saiful Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang Saiful Karim. Jadi Saiful Karim ini menerjemahkan surat Al-Baqarah ayat 186. Ini jauh berbeda dengan terjemahan yang ada di dalam Al-Qur'an ini. Ya. Bahkan di dalam video tersebut itu, terjemahnya itu adalah terjemahan yang ngawur, sangat ngawur sekali. Dan tidak ada para ulama salafus soleh itu menerjemahkan yang seperti diterjemahkan oleh Saiful Karim ini. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video dari Saiful Karim ini ya. Lalu ayat berikutnya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Sayang sekali terjemahan kebanyakan, apabila kamu meminta kepadaku, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Selama ini ya, selama ini kata-kata doa selalu diterjemahkan permintaan. Pertanyaan saya, apakah setiap permintaan Bapak Ibu kepada Allah dikabulkan Allah? Kan kenyataannya tidak. Nih hati-hati ya teman-teman ya. Ini berbahaya sekali ya. Ini memelintir ayat-ayat Al-Quran, diterjemahkan sesuai dengan hawa nafsunya. Nah teman-teman, kita langsung saja mari kita lanjutkan ya. Nih, hati-hati ya nih. Nah akibat dari itu kemudian kita menganggap Allah itu seperti penjaga gudang yang harus dirayu-rayu, karena di gudang itu ada barang-barang yang kita inginkan. Jika perlu disogok saja, atau cari orang-orang yang bisa meluluh lantahkan hatinya Allah supaya gudangnya dibuka dan kita bisa ngambil yang kita mau. Begitu? Tuh, lihat teman-teman ya, bagaimana pemikirannya tuh kacau ya, seperti itu. Ya kalau kita mau berdoa kepada Allah ya tinggal doa. Allah itu dekat hambanya. Kita berdoa. Kok disamakan Allah ini pemilik gudang? Allahu Akbar. Ini pemikiran yang sangat kacau kalau begini ya. Gimana dia memahami agama Islam semacam ini? Kalau kita mau berdoa, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Ya. Niscaya Allah akan kabulkan. Kalau tidak dikabulkan sekarang, Allah akan penuhi janjinya yaitu di akhirat. Ya. Jadi kita sebagai hamba, ya kita berdoa saja, minta sama Allah. Ini malah disamakan Allah seperti memiliki gudang ya. Oke, mari kita lanjutkan. Ini lebih nyeleneh lagi nih teman-teman ya. Mari kita lanjutkan ya. Gak sopan sama Allah. Gak sopan sama Allah. Makanya izin kalau saya menerjemahkan berbeda. Lihat terjemahan saya. Berbeda katanya ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila dia mengundangku. Nah, nih. Terjemahan versi Saiful Karim, ya. Ini terjemahan versi Saiful Karim. Jadi Saiful Karim ini menerjemahkan surat Al-Baqarah ayat 186. Yaitu ayatnya berbunyi, Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kemudian saya akan bacakan terjemahan versi Saiful Karim. Aku mengabulkan undangan. Loh, kok undangan ya? Hah? Orang yang mengundang. Apabila ia mengundangku. Padahal yang aslinya itu, Allah itu mengijabahi doa hambanya. Nah, saya akan perlihatkan ya. Kita bisa buka mushaf Al-Quran, teman-teman ya. Surat Al-Baqarah ayat 186. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, nih. Aku mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku apabila ia berdoa.
Ini terjemahan yang benar sesuai dengan kitabullah ya di sini ya. Terjemahan yang benar ya. Namun Syekhul Karim itu menerjemahkan dari mana kalau bukan dari hasil pemikiran. Nah, pemikiran itu dari mana kalau bukan dari syaitan ya. Ya, kenapa saya bilang syaitan? Memang seperti itu ya. Kok bisa berbeda dengan Al-Qur'an ini ya, terjemahannya? Dari mana kalau bukan dari syaitan? Nih, ini versi Syekhul Karim. Aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila ia mengundangku. Allahu Akbar. Jauh sekali kan perbedaannya dari nih Al-Quran terjemahannya. Oke, mari kita lanjutkan ya dari Syekhul Karim nih ya. Ulangi. Aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila ia mengundangku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Nah, kalau diterjemahkan begini, betul nggak Allah mengabulkan? Ketika kita mengundang Allah, betul nggak Allah mengabulkan undangan kita? Betul nggak beliau hadir? Pertanyaan saya, sudah tahu nggak cara mengundang Allah? Sudah tahu nggak cara mengundang Allah? Sudah tahu belum? Ini Nah ini parah ini pikirannya. Jarang ditanya ini detailnya. Ya emang ngawur ya. Coba gimana mau mengundang Allah? Kalau mau mengundang seseorang yang dianggap orang penting nih, bukan Allah, orang penting datang ke rumah kita. Saya nanya nih, jujur ya, persiapan nggak di rumah? Apa yang disiapkan? Beres-beres rumah? Oke teman-teman ya, kita langsung saja skip ya, karena ini pembahasan yang selanjutnya ini tidak penting. Namun saya akan fokus dengan pembahasan yaitu tentang ujibu da'watad da'i idza da'an. Menurut Syekhul Karim itu aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila ia mengundangku. Ya, oke, saya ulangi lagi, berbeda dengan terjemahan yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, teman-teman bisa buka ya. Aku mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku apabila ia berdoa. Nah, itu yang terjemahan yang di dalam Al-Qur'an. Namun, Syekhul Karim ini memiliki terjemahan sesuai dengan pemikiran akalnya sendiri, entah itu akalnya dari mana, ya, akalnya dari mana bisa menerjemahkan yaitu Al-Baqarah ayat 186. Itu dari mana? Ya, teman-teman, ya. Ya inilah ya kelihatan bahwa Syekhul Karim ini menyimpang dari ahli sunnah. Berani menerjemahkan Al-Quran sesuai dengan pemikirannya sendiri. Pemikirannya dari mana kalau bukan dari syaitan? Padahal di dalam Al-Quran itu ya teman-teman, di sini itu kajian tentang syarat agar doa dikabulkan. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 186 sampai 187 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Dekat apanya? Yaitu aku mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku apabila ia berdoa. Al-Baqarah ayat 186. Jelas ayatnya teman-teman ya. Di sini ada keterangan juga. Artinya dekat di sini yaitu dekat dengan ijabahnya. Ijabah Allah itu dekat. Falyastajibu li. Maka hendaklah mereka mengijabah panggilanku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Artinya jika kalian ingin doa kalian itu diijabah, maka hendaklah kalian mengijabah panggilan Allah dan Rasulnya. Karena Allah mengijabah panggilan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan ijabah doa-doanya. Nah ini nih ya. Tapi orang yang tidak mengijabah panggilan Allah dan Rasulnya, bagaimana Allah akan mengijabah doanya? Maka Allah mengatakan, hendaklah mereka mengijabah doaku dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Lalu kemudian di sini kemudian Allah menyebutkan alasannya, la'allahum yarsyudun, agar kalian itu berakal. Artinya, kalau kalian mengijabah panggilan Allah ya, kalian beriman kepada Allah, maka akal kalian akan semakin bersih, semakin kalian menjadi orang yang berakal. Karena akal itu kalau kita gunakan dengan sebenar-benarnya, ia akan membimbing kepada kebaikan.
Karena hakikatnya akal itu adalah sesuatu yang bisa mencegah diri kita dari keburukan. Makanya orang yang berbuat maksiat kepada Allah tidak menggunakan akalnya. Kalau ia menggunakan akal pikirannya, dia akan tahu bahwa maksiat itu menjerumuskan neraka. Orang yang berzina, mencuri, dan yang lainnya, makan riba. Kita katakan ini orang-orang yang tidak menggunakan akal pikirannya. Dan ini adalah sumbernya dari Roja, yaitu Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala. Nah, oke teman-teman, kita sudah jelaskan ya, bagaimana penyimpangan Syekhul Karim ini tentang menerjemahkan ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 186, itu dengan ngawur sekali. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.